Baik, ada pendapat yang terakhir, yang keempat, dan ini yang umumnya ditolak oleh jumhur ulama lah ya. Pendapat yang didatangkan oleh sebagian orang yang juga tidak jelas dalil-dalilnya, bahkan banyak dimulai dengan hal-hal yang palsu ya, atau dalil palsu, yaitu mengatakan yang pertama dinukil atau diciptakan adalah Nur Muhammad, sebagaimana dinukil dari sebagian orang-orang yang menyebutkan diri pada golongan sufi ya. Dalilnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda pertama kali diciptakan adalah nur Nabimu wahai Jabir, hadis riwayat Abdul Razak ya. Dan golongan ini meyakini bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum Lauhil Mahfuz, qalam, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia ya. Ini dinukil dari kitab Kashful Khafa jilid 1 halaman 302 ya. Namun pendapat ini ditentang secara keras dan dituding sebagai pendapat yang menyimpang karena dasarnya adalah riwayat yang palsu. Riwayat itu tidak ada tadi ya. Riwayat itu dianggap palsu. Hadis ini palsu dan dusta, tidak ada nilainya. Kami mendengar orang-orang sekarang mengatakan wahai makhluk Allah yang pertama, wahai cahaya arsy Allah ya. Maksudnya Nur Muhammad. Maka apa bedanya perkataan ini dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah? Dan ini sesat juga ya, menyesatkan, dinukil dari perkataan Syekh Hasan Abul Ashbal Al-Zuhri Al-Misri dalam Syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 97. Juga Syekh Albani rahimahumullah semuanya menyebutkan ya, bahwasanya ini adalah min abtalil batil. Ini diantara kebatilan yang paling batil, diambil dari Musu Al-Albani fil Aqidah di jilid 3 halaman 816 ya. Ini pendapat-pendapat yang ada dan sudah kita ketahui bahwasanya yang paling kuat daripada pendapat ini dan umumnya dipegangi oleh para ulama adalah pendapat arsy lah yang pertama kali diciptakan. Nah ini bahasan kita yang pertama berhubungan dengan masalah hadis kita ini. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke bahasan kita saudaraku seiman. Kalau yang pertama hadis yang menjelaskan masalah pertama kali diciptakan oleh Allah SWT adalah Al-Qalam, itu sudah dirincikan oleh para ulama ya, ini pendapat Ibnu Jarir dan telah dijawab oleh para jumhur ulama bahwasanya maknanya bukan qalam pertama kali ya, tetapi pertama kali di jagat ini ya bisa terjadi, atau pertama yang akan mencatatkan takdir-takdir. Tapi banyak dalil menjelaskan kalau yang ada sebelum qalam itu adalah arsy dan air. Dan ada pendapat juga tadi yang ketiga mengatakan yang pertama adalah air, karena dilihat ada air dan arsy ya, sebagaimana dinukil dari pendapat Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan, dan ini ditolak oleh para ulama, kalau yang pertama Allah ciptakan adalah justru Nur Muhammad, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Saya alhamdulillah diizinkan Allah belajar hadis kepada ahli hadis. Di situ kita ditegur oleh banyak ahli hadis. Kenapa imam-imam sufi, mursyid-mursyid, tariqah, habaib-habaib di kampung ente banyak istaghilluna binashril ahadits al-mawdu'ah. Kok sibuk pakai hadis palsu? Ini akan jadi alat kelompok yang benci ahlus sunnah untuk menghancurkan keindahan keharuman ahlus sunnah. Mau nggak diperbaiki? Mau. Saya sudah meneliti hadis tentang Nur Muhammad. Sebenarnya kita tidak perlu pakai hadis-hadis palsu. Cukup pakai Al-Quran. Cukup pakai hadis yang sahih. Nur Muhammad itulah yang ada dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi mengatakan itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya bukan nur, nurun ala nur. Cahaya, tapi bukan cahaya ini. Cahayanya tidak bikin silau, cahayanya bikin teduh. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika cahayanya menempel pada Sayyidina Anas, Sayyidina Al-Bara, pada sahabat-sahabat Al-Mukramun radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu datang tabi'in, murid-murid sahabat yang tidak sempat bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wahai Anas,
izinkan kami mencium tangan yang tangan itu pernah mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Zaid bin Thabit, datang kepada Jabir, datang kepada Al-Bara, datang kepada sahabat Nabi. Apa kata mereka? Wahai sahabat Rasulullah, izinkan aku mencium, mentakbil mata yang dulu memandang makhluk yang paling sempurna, makhluk al-munazzal alaihi al-Quran, yang diturunkan Quran kepadanya. Dialah nurul Quran, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat paling muda namanya Abu Juhaifah, diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau ketika Rasulullah wafat, umurnya belum sampai 15 tahun, qabla murahil. Apa kata beliau ketika Nabi yakhruj ila al-Batha, ketika Nabi keluar ke suatu tempat namanya Batha, yang kita sebut-sebut dalam syair. Semua manusia yang ada, Batha itu di Makkah, semua orang menyambut beliau. Mereka menyambut, mengambil tangan beliau. Siapa yang tidak mendapatkan tangan beliau, mereka ambil tangan orang yang memegang tangan beliau, sekedar ingin mengambil barakah dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan di tangan itu? Tangan Nabi, tangan paling kasar secara fisik. Tapi Anas mengatakan, aku merasakannya lebih halus daripada harir, daripada sutra, lebih lembut daripada sutra. Padahal tangan Rasulullah tangan pekerja. Ada apa pada Anas? Ternyata Anas mencintai nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur inilah yang membuat kita bisa berkumpul sekarang. Jika nur itu tidak ada di dalam kolbu kita, maka kita tidak berkumpul. Mana ada orang pasar ngaji maulid ya. Pasar kalau di Jakarta rata-rata anti maulid. Tahu ya? Pasar di Jakarta itu membid'ahkan maulid, bahkan mengatakan maulid itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Mereka mengatakan bahwa tabarruk itu syirik. Apa arti tabarruk? Mengambil berkah. Tabarruk itu salah satu sunnah yang mesti kita hidupkan di zaman ini. Tapi jangan berlebihan. Al-barakah al-mutlaqah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Keberkahan hakiki milik Allah, tapi diturunkan kepada Sayyid al-Barakat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.